Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, berjumpa kembali dalam program Bilik, Bingkai Literasi Kepemiluan Bawaslu Kabupaten Kudus. Program Bilik ini merupakan salah satu program daring dari Bawaslu Kabupaten Kudus sebagai langkah sosialisasi pengawasan partisipatif sesuai yang tertuang dalam pasal 104 huruf F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Baik sahabat Bawaslu Kudus yang kami hormati, kali ini kita akan berbicara mengenai kompetensi pengawas pemilu. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, kalau kita berbicara mengenai kompetensi pengawas pemilu, pastinya kita akan merujuk pada sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu. Kalau dalam hal pengawas pemilu, pastinya kompetensi seseorang tersebut adalah kompetensi yang berhubungan dengan kapasitasnya sebagai seorang pengawas pemilu. Nah, kompetensi ini sangat erat kaitannya dengan PIN, profesionalitas, integritas, dan netralitas. Kalau kita berbicara mengenai profesionalitas, integritas, dan netralitas, pastinya akan sangat banyak sekali hal yang akan bisa kita ungkapkan terkait hal ini. Salah satunya adalah yang sangat mendukung bagaimana kinerja atau kompetensi seorang pengawas pemilu di dalam hal melaksanakan tugasnya, dan pastinya setelah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 117 yang mensyaratkan bagaimana tata cara dan persyaratan seorang pengawas pemilu, maka hal yang utama adalah kemampuan komunikasi yang baik. Kenapa hal ini sangat penting dijadikan acuan yang pertama? Karena dengan kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi baik kepada peserta pemilu maupun pada saat menjalankan tugas kepada stakeholder yang ada, maka akan semakin mudah dan memberikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Kemudian yang kedua adalah tentang pengelolaan emosi diri. Pengelolaan emosi diri ini di mana seorang pengawas pemilu juga harus mempunyai kompetensi keselarasan antara IQ, SQ, dan EQ. IQ, kecerdasan yang sangat tinggi, harus dibarengi dengan SQ dan EQ, spiritual quotient dan emotional quotient. Kenapa hal ini sangat penting? Iya, karena seseorang yang sedang melaksanakan tugas sebagai seorang pengawas pemilu harus mempunyai kontrol emosi diri yang sangat kuat. Bagaimana halnya ketika dalam pelaksanaan tugas, misalnya sedang menghadapi sebuah pengawasan kampanye dengan ribuan orang yang sangat banyak, maka di sana dalam melaksanaan tugas dalam tindakan preventif maupun sebelum adanya penindakan pelanggaran, maka diperlukan pengelolaan emosi. Bagaimana cara menyampaikan dengan perspektif yang baik dan santun kepada peserta pemilu dalam hal tindakan preventif dalam pencegahan. Dan ini pun harus dibarengi dengan spiritual quotient dan emotional quotient. Karena pastinya dengan pengelolaan emosi yang sangat kuat dan mental dan psikis yang kuat akan menjadikan spiritual kita juga semakin mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Baik, yang selanjutnya adalah punya kemampuan leadership atau kepemimpinan. Pastinya ini sangat penting dan pastinya sudah dimiliki oleh seluruh jajaran pengawas pemilu yang saat ini sedang bertugas. Karena tidak dipungkiri, kemampuan leadership ini, bagaimana jiwa-jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri seorang pengawas pemilu sangat penting dalam erat kaitannya saat menjalankan tugas. Dan yang selanjutnya adalah kemampuan membaca peta sosial atau kondisi politik lokal. Nah, berbicara mengenai kondisi peta sosial atau politik lokal ini pastinya akan sangat berbeda dan bervariasi di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, sangat diperlukan seorang pengawas pemilu juga mempunyai kompetensi terkait hal ini. Dan pastinya ketika kita sedang menjalankan tugas sebagai seorang pengawas pemilu tidak bisa berdiri sendiri karena kita terbentuk dalam teamwork. Be a good teamwork. Menjadi seorang pengawas pemilu tidak bisa menjalankan tugasnya seorang diri karena kita tergabung dalam kolektif kolegial sesuai dengan teamwork dan sesuai porsi berbagi tugasnya dalam tupoksi Perbawaslu 3 tahun 2020 sesuai divisi masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah kemampuan mengelola tugas dan memanage waktu.
dalam skala prioritas. Seringkali pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya ada berbarengan tugas yang sama pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, pengelolaan tugas dan memanage waktu skala prioritas ini sangat diperlukan untuk agar tercapai deadline sesuai yang diharapkan dalam menjalankan tugas apapun, baik dalam pengawasan maupun dalam pencegahan maupun dalam penyelesaian sengketa maupun dalam tugas-tugas administrasi yang memang harus dilaksanakan oleh pengawas pemilu dalam bentuk laporan dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya adalah bekerja dengan rencana terbaik, karena dengan rencana terbaik ini bisa mengantisipasi potensi masalah. Dengan planning, organizing, evaluation, maka dipastikan akan ada rencana yang terstruktur dan sistematis pada saat kita menjalankan tugas. Nah, itu semua sangat erat kaitannya dengan PIN, profesionalitas, integritas, dan netralitas. Sahabat Bawaslu Kudus yang saya hormati, yang selanjutnya adalah tentang seorang pengawas pemilu juga harus mempunyai kompetensi dalam hal berinisiatif dan berinovasi. Nah, ini kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten Kudus juga sudah banyak melaksanakan inovasi terkait sosialisasi pengawasan partisipatif by daring yang bisa sahabat Bawaslu simak di channel YouTube Bawaslu Kudus. Ada berbagai program di sana. Dan yang selanjutnya adalah percaya diri dengan kapasitas dan pengetahuan kepemiluan yang dimiliki. Berbicara mengenai pengetahuan kepemiluan, hal ini sangat dinamis, artinya kompetensi seorang pengawas pemilu harus senantiasa diasah untuk selalu upgrade informasi dan regulasi yang ada. Jangan sampai seorang pengawas pemilu ketinggalan informasi maupun ketinggalan upgrade regulasi-regulasi, karena ini pastinya akan sangat bermanfaat untuk acuan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu 2024 yang akan datang. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, yang selanjutnya adalah bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, serta mampu menganalisa masalah hukum. Berbicara terkait analisa masalah hukum ini pastinya erat kaitannya dengan ketika ada proses penanganan pelanggaran, ketika ada indikasi dugaan penanganan pelanggaran, baik pada saat ada temuan atau laporan, pada saat proses pemilu atau pemilihan, maupun pada saat penyelesaian sengketa proses pemilu atau pemilihan. Bagaimana kompetensi seorang pengawas pemilu ini bisa bekerja secara bersih, netral, dan sangat menjunjung tinggi integritasnya. Oleh karena itu, sesuai dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang saya pegang ini, kita bisa melihat bahwa seseorang yang telah terpilih menjadi seorang pengawas pemilu pastinya sudah memenuhi persyaratan yang ada di pasal 117 Undang-Undang 7 tahun 2017, dan dalam menjalankan tupoksinya pastinya selalu update regulasi-regulasi terbaru baik dari Perbawaslu, dari PKPU maupun dari surat-surat edaran dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Nah, sahabat Bawaslu Kudus yang saya hormati, kiranya hal inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Tak lupa masih dalam suasana pandemi, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19 dan masih bisa melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.